terbarukan dan tak terbarukan. Kemarin sudah sedikit dibahas. Nanti kita akan belajar lebih jauh lagi. Silakan dibuka LKS-nya. Tapi sebelum itu, ada yang nggak berangkat? Siapa? Mumu belum masuk. Yang perempuan? Sudah semua, sudah masuk semua. Sambil tutup saja ya absennya. Barangkali ada yang belum masuk. Ya, silakan dibuka LKS-nya. Halaman berapa? Halaman 26. Oke. 36. Yang pertama ada energi terbarukan. Yang kedua energi tak terbarukan. Ada yang tahu energi terbarukan itu apa? Energi yang dapat diperbarui setiap saat, setiap hari. Contohnya apa? Udara. Ada lagi? Air. Terus matahari. Terus panas bumi. Terus nuklir. Terus apa lagi? Air laut. Air dong termasuknya. Terus apa lagi? Mungkin nggak kalau batu baranya sudah habis, kemudian besok ada batu bara lagi? Nah, harusnya nunggu ratusan tahun lagi supaya ada batu bara lagi. Terus setelah itu apa lagi? Minyak bumi. Apa lagi ya? Mineral alam. Ya, ini yang masuk energi tak terbarukan. Pokoknya cirinya kalau yang terbarukan itu udara hari ini misalkan sedang tidak ada udara, nanti 5 menit kemudian ada udara masuk. Di sekeliling kita itu udara juga saling silih berganti. Cuma kitanya yang tidak mengetahui pergantian tersebut. Ya. Kemudian air. Air kalau misalkan digali kemudian tidak ada, didalumin lagi. Pindah tempat, gali lagi. Ya kan? Sama seperti ceritanya Nabi siapa? Yang mengeluarkan air Zam-Zam karena saking kehausannya. Nabi Ismail. Kemudian dia menjejak-jejakkan kakinya ke tanah, kemudian mengeluarkan air yang sampai sekarang disebut air Zam-Zam. Karena sampai sekarang air Zam-Zam itu tidak pernah habis. Sampai orang ambil berliter-liter untuk dibawa oleh-oleh dari Mekah ke tanah airnya. Sebentar lagi musim air Zam-Zam. Ya, tapi sekarang sudah ada larangan membawa air Zam-Zam secara berlebihan karena akan melebihi kuota untuk bawa barang. Jadi kalau misalkan mau oleh-olehnya banyak, biasanya itu belinya di Jakarta atau di
oleh-oleh lokal sini, ada air zam-zam. Tapi kurang tahu itu masih murni 100% atau sudah ada campuran air biasanya. Nah, berikutnya panas bumi. Dari mana? Rumahku habis sarapan, Bu. Habis sarapan. Dah. Gak usah perhatiin yang kelas. Oke, kita kembali ke panas bumi. Panas bumi itu panas yang seperti apa sih? Kerasa nggak panas? Kerasa. Contohnya apa panas bumi? Matahari. Cuacanya panas. Terus apa lagi? Yang panas setiap hari akan berubah ya. Jadi misalkan nih pagi ini mendung, nanti siang panasnya sampai 32 derajat. Kalau kata anak ibu, Bu, ini kan gak ada aplikasi. Namanya apa ya? Perakiraan cuaca. Itu perkiraan cuaca. Biasanya ada pemberitahuan. Ender 32 derajat. Nanti berubah lagi. Ender badai petir. Berubah lagi malamnya. Ender gerimis. Pernah kali lihat handphone? Nah, itu namanya panas bumi. Jadi kalau sekarang hujan, besoknya bisa jadi panas. Setiap hari berputar, ya kan? Pasti ada panasnya, nggak mungkin enggak. Kenapa? Karena ada dua musim. Ada siang, ada malam. Cuma kalau di kita karena berada di garis khatulistiwa, makanya siang dan malam itu hampir seimbang. Beda dengan negara-negara yang jauh dari khatulistiwa. Karena seringnya ada yang siangnya sampai 15 jam, malamnya cuma 8 jam. Gitu ya. Jadi pergantian siang dan malamnya itu ada yang berbeda-beda. Ada siang, ada malam, tapi waktunya berbeda dengan kita. Kalau kita kan hampir sama, malamnya 12 jam, siangnya 12 jam, ya kan? Nah, jadi perubahan panas bumi itu berbeda-beda untuk tiap negaranya, tapi di setiap negara itu pasti ada panas bumi. Kemudian apalagi matahari walaupun cuacanya mendung, terhalang oleh awan, oleh mendung, tapi tetap matahari akan menyinari bumi walaupun agak redup, ya. Halo, ngantuk? Bangun dulu, bangun. Maju dari kursinya digeser atau keluar dari barisan. Garis laki-laki, perempuan, 2 jalur. Sini, garis. Sok, paling depan siapa? Pegang pundak temannya. Dipijit-pijit pundaknya.
melakukan hitung-hitungan. Jadi materinya tentang teori sehari-hari. Ya. Kemudian materi selanjutnya adalah pemanfaatan sumber energi alternatif. Apa alternatif? Alternatif adalah cara lain. Yang pertama ada pemanfaatan sumber energi alternatif untuk transportasi. Yang sering kita temui apa? Sepeda listrik. Berarti yang pertama adalah energi listrik. Enaknya kalau listrik itu kita tidak butuh bensin, tapi kita butuhnya listrik. Jadi kalau misalkan listriknya habis, motor tersebut tidak dapat digunakan. Kalau yang ada goesannya bisa kita goes kayak sepeda. Tapi kalau yang nggak ada berarti didorong. Ya. Jadi sekarang itu lagi marak-maraknya yang namanya motor listrik. Anak-anak kecil sekarang pada bawahnya motor listrik. Sebetulnya sih berbahaya karena suaranya tidak ada, kemudian gasnya itu tidak bisa diatur. Jadi beruntul. Jadi kalau yang baru belajar motor, lebih baik motor yang pakai bensin dulu, karena gasnya itu agak berat. Kalau yang sepeda listrik ini dia ringan dan sering terjadi kecelakaan karena anak-anak kecil yang mengendarai. Harusnya sih jangan anak-anak kecil. Bagusnya apa? Bagusnya kita tidak boleh sepeda capek. Tapi bahayanya terkadang orang tua itu salah memberikan fasilitas yang harusnya fasilitas tersebut untuk orang tua 17 ke atas, itu malah anak-anak pada pakai motor listrik. Malah sekarang pada disewakan. Salahnya di situ. Ya walaupun bayar per jam 10.000, tapi sangat berbahaya karena ada yang nabrak, ada yang jatuh, ada yang ya macam-macam lah, banyak kasusnya. Dan itu tidak mendidik sebetulnya. Cuma di sini kita hanya mempelajari tentang energi alternatifnya, ya. Tadi berarti pertama listrik. Kemudian yang kedua untuk pembangkit tenaga listrik menggunakan apa? Menggunakan tenaga angin. Yang kedua angin. Selama ini listriknya pakai apa? Pakai tenaga uap, PLTU. Kita seringnya lihat PLTU untuk pembangkit tenaga listriknya. Tapi untuk alternatifnya kita bisa gunakan angin. Tadi yang pertama itu untuk lampu, yang kedua untuk power bank. Power banknya yang menggunakan surya.